Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya dalam video ini. Saya perkenalkan, nama saya Marianus Aron Bakrin. Saya mahasiswa sosiologi semester 6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, dalam video kali ini saya mencoba untuk menganalisis versi saya tentang wabah virus corona dan pengaruhnya terhadap kegiatan keagamaan pada saat ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada minggu ini umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan di seluruh dunia memasuki masa pekan suci atau 1 minggu menuju hari raya Paskah. Jadi dalam persiapan untuk menyambut kisah wafat dan sengsara Yesus Kristus dan juga kebangkitannya, serta beberapa minggu lagi itu umat muslim di seluruh dunia juga akan menyambut yang namanya Ramadan atau bulan puasa untuk menyambut hari raya besar mereka, yaitu hari raya Idul Fitri. Jadi di sini saya akan menganalisisnya dengan menggunakan teori dari Marx yang teorinya adalah struktur basis dan juga suprastruktur. Jadi di sini sedikit saya jelaskan dulu tentang teori dari Marx tersebut. Jadi dalam teori Marx itu masyarakat terdiri dari 2 bagian, yaitu basis atau substruktur dan suprastruktur. Basis itu terdiri dari kekuatan dan hubungan produksi. Hubungan produksi ini di dalamnya misalnya kondisi kerja, majikan karyawan, pembagian kerja, teknis, dan hubungan properti, di mana orang-orang masuk dan menghasilkan kebutuhan serta kenyamanan hidup. Basis ini kemudian menentukan hubungan dan gagasan masyarakat lainnya untuk membentuk suprastruktur. Termasuk di dalam suprastrukturnya itu budaya, lembaga, struktur, kedudukan dan kekuasaan politik, ritual, di dalamnya termasuk keagamaan, kemudian peran, dan tidak luput negara. Jadi di dalam hubungan antara keduanya ini sebenarnya hubungannya itu tidak sepenuhnya tidak searah, karena suprastruktur sering mempengaruhi basis dan pengaruhnya itu dominan. Pengaruh yang diakibatkan itu dominan. Jadi analisis saya bahwa dengan adanya virus atau wabah ini, pertama-tama begini, agama itu sebenarnya merupakan candu bagi masyarakat, di mana masyarakat yang mempunyai atau memiliki agama itu, mereka mau tidak mau mereka harus mengikuti semua ajaran aturan yang ditetapkan oleh agama tersebut. Bahkan, kenapa saya katakan candu, bahkan ada sebagian masyarakat yang beragama itu mereka dalam menghayati atau mengamalkan ajaran keagamaan mereka itu sampai pada tingkatan over, dalam artian mereka beranggapan bahwa agama mereka itu lebih dari agama-agama yang lain, sedangkan
sebenarnya agama itu, semua agama itu sebenarnya sama saja, mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi bagaimana yang membuat perbedaan di sini adalah bagaimana cara pengajaran-pengajaran yang diterapkan oleh agama-agama tersebut. Kemudian pemikiran dan atau pola pikir yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat yang mengagung-agungkan iman, maksudnya mengagung-agungkan ajaran keagamaan yang mereka miliki, itu yang membuat agama ini dikatakan candu dalam masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat itu ketika melakukan aktivitas, ketika melakukan suatu kegiatan, mereka pasti akan mempertimbangkan atau melihat dari sisi keagamaan. Mereka pasti mempertimbangkan benar dan salahnya, baik dan tidaknya. Jadi berkaitan dengan virus corona ini, analisis saya mengambil mengambil sebuah contoh untuk analisis saya kali ini. Contohnya kegiatan keagamaan yang ada di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa di masyarakat pada daerah tersebut pada setiap tahunnya dalam masa Prapaskah dan Pekan Suci untuk menyambut Paskah, itu ada sebuah kegiatan di mana dikenal dengan kegiatan Semana Santa. Kegiatan yang sudah ada atau sudah berjalan selama kurang lebih 500 tahun. Tepatnya 509 tahun. Kegiatan ini dimulai pada tahun 510 kalau tidak salah. Sampai pada tahun 2019 kemarin, berarti sudah 509 tahun. Sebenarnya tahun ini menjadi 510 tahun. Jadi terpaksa kegiatan-kegiatan keagamaan di tempat itu menjadi terhalang atau terganggu karena adanya wabah virus corona ini, di mana aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, kota atau kabupaten, itu melarang masyarakat untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas yang mana bisa menimbulkan kerumunan. Jadi berdasarkan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu, jadi gereja, para petinggi gereja itu kan akhirnya mau tidak mau mengambil sebuah keputusan untuk segala aktivitas atau kegiatan keagamaan itu dilakukan dari rumah. Sama halnya dengan pekerjaan-pekerjaan, kegiatan dalam hal pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi perayaan Ekaristi, ibadat-ibadat itu semuanya dilakukan melalui atau dari rumah masing-masing atau tempat tinggal masing-masing, dengan adanya live streaming atau siaran langsung yang disiapkan oleh baik pemerintah, dari pihak gereja, dan mungkin masyarakat yang mungkin tempat atau daerah tempat tinggalnya itu berada di wilayah tersebut, namanya wilayah gereja dan lain sebagainya. Jadi karena menurut saya agama masuk dalam sistem superstruktur, karena ritual tadi, karena apa yang saya baca dan saya pahami bahwa di dalam superstruktur itu yang termaksud di dalam itu adalah juga merupakan unsur ritual. Jadi keagamaan, segala aktivitas atau kegiatan keagamaan itu juga merupakan sebuah ritual, di mana mereka melakukan ritual untuk menyembah Tuhan.
Jadi terus virus atau wabah virus corona ini, COVID-19 dan kata lainnya COVID-19 ini adalah struktur basisnya. Jadi contoh saya tadi berkaitan dengan kegiatan Semana Santa yang ada di Laruntuka ini. Dengan adanya kegiatan ini, sebagian besar masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam hal kegiatan perekonomian mereka. Karena kegiatan ini dia mendatangkan begitu banyak orang, baik dari daerah Laruntuka, Kabupaten Flores Timur sendiri, daerah Provinsi NTT, Indonesia, bahkan banyak peziarah-peziarah yang berasal dari luar negeri datang ke Laruntuka hanya untuk mau mengikuti, menyaksikan kegiatan Semana Santa ini. Hal ini justru sebenarnya hal ini mendatangkan sebuah keuntungan bagi masyarakat pedagang, karena dengan adanya kegiatan ini mereka bisa, pedagang-pedagang kaki lima itu, mereka bisa mengeksplor diri mereka untuk berjualan. Misalnya dari jualan mereka yang sebelumnya seperti snack dan lain sebagainya, mereka juga bisa menambah jumlah jualan mereka dengan berjualan lilin, pakaian-pakaian untuk digunakan saat prosesi Jumat Agung dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menguntungkan bagi masyarakat juga, kan selain mereka dapat berdevosi, mereka juga bisa menambah atau meningkatkan kegiatan perekonomian mereka. Tetapi karena adanya wabah ini, semua hal ini jadi terganggu, di mana perekonomian mereka juga jadi terganggu. Baik kalau mereka merupakan ASN, tapi kalau untuk masyarakat biasa, saya rasa agak sedikit terganggu kondisi atau kehidupan perekonomian mereka. Jadi dengan adanya virus atau wabah ini juga mempengaruhi masyarakat atau umat beragama untuk untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan kata lain, maksudnya mereka lebih sering berdoa dan lain sebagainya, biarpun hanya dari rumah, tidak pada tempat-tempat ibadah. Jadi pengaruh dari wabah ini terhadap kegiatan keagamaan itu sangat besar sekali, di mana kita bisa lihat pada saat ini bahwa segala aktivitas atau kegiatan keagamaan itu tidak terpusat pada tempat-tempat ibadah, melainkan semua kegiatan itu dilakukan dari rumah atau tempat tinggal masing-masing dengan bantuan live streaming atau siaran langsung yang disediakan. Ini sebenarnya tidak terlalu maksudnya sebenarnya untuk fokus umat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan mereka itu sebenarnya tidak terlalu terfokus, karena ketika melakukan aktivitas atau kegiatan dari rumah, banyak sekali halangan dan gangguan yang mengakibatkan fokus umat itu terganggu. Tetapi mau tidak mau, karena adanya instruksi dari pemerintah dan pihak gereja, sehingga masyarakat harus tetap melaksanakan atau menindaklanjutinya. Karena masalah yang dihadapi
sekarang ini bukanlah merupakan masalah yang bisa dianggap remeh atau enteng, karena masalah ini sangat berpengaruh karena hampir semua aspek kehidupan jadi terganggu, baik dalam dunia pekerjaan, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya melihat bahwa dengan adanya virus ini juga ada sebagian oknum-oknum yang menjadikan agama sebagai alat untuk memprovokasi. Karena menurut berbagai sumber yang saya baca di media sosial atau berbagai edaran-edaran video, itu ada sebagian tokoh-tokoh agama yang mengait-ngaitkan virus ini dengan, maksudnya menjadikan agama dan kaitan dengan virus ini untuk menjatuhkan pemerintah. Jadi sebenarnya menurut saya virus ini tidak ada kaitannya dengan keagamaan, tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, di mana juga aspek atau segi keagamaan di situ juga masuk menjadi imbas dari virus ini. Jadi mungkin dari saya sekian analisisnya, kita kembali bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, selamat siang.